Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Love Church. Mari semua yang bersuka cita menyambut Tuhan boleh lambaikan tangannya dan bagikan senyum yang terbaik ke kanan, kiri, depan, belakang. Haleluya. Biarlah sukacita Tuhan mengalir pada pagi hari ini dimanapun kita berada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu Tuhan. Kami nantikan kuasa-Mu, hadirat-Mu menjamah tiap pribadi pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Beracaralah pada pagi hari ini, lawatlah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami. Engkaulah sumber kedamaian sejati dalam hidup kami. Sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bawalah pujian-Mu bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Katakan bagi Allah-Mu. Cucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi kita katakan, Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan selain Kau tiada yang lain Tuhan. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami.
untuk-Mu selama-lamanya hidup kami. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, pagi ini kami merindukan sabda-Mu, karena firman itulah sebagai pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman itu yang menguatkan kami, firman itu yang mengatasi segala persoalan, bahkan firmanlah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan urapi hamba secara khusus dan kami semua jemaat Tuhan di Love Church ini supaya kami segar dan firman Tuhan membawa kami mengalami kemenangan bahkan lepas kemenangan. Terima kasih Bapa, kami tolak segala sesuatu yang bukan dari Allah dalam nama Yesus. Dan mari Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu membawa kami kepada kemenangan. Terpujilah Kristus berfirman bagi kami anak-anak-Mu karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat Love Church yang ada di tempat ini. Saya bersuka cita sekali kalau hari ini kembali bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih, terima kasih tentunya untuk Pak Gembala dan Ibu, bahkan semua pengurus yang mengizinkan atau mengundang saya. Satu bagian firman Tuhan yang ingin saya angkat buat kita pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13.
Mari kita lihat firman Tuhan ini bersama-sama. Iya, firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini luar biasa sekali. Kenapa sampai saya angkat firman ini? Memang waktu saya diundang dan saya berdoa, Tuhan ingatkan firman Tuhan ini. Karena saya melihat bahwa situasi hari-hari ini yang tentunya kita tahu kita ada di tengah-tengah situasi yang ada, di mana COVID ini belum berhenti dan mengalami kegoncangan lagi. Beberapa bulan lalu kita sudah merasa seakan-akan mengalami kemerdekaan, ya, ada satu kelegaan. Tapi dalam minggu-minggu terakhir kita lihat meningkat lagi hampir di seluruh Indonesia. Dan saya percaya ini membuat kita bisa saja menjadi goyah, ya, usaha-usaha kita mulai mandek lagi, aktivitas kehidupan kita mulai menurun. Itu sebabnya saya mau angkat satu tema yang luar biasa, yaitu bagaimana supaya kita bisa kuat dan bertahan di tengah-tengah situasi yang ada. Bagaimana kita bisa kuat dan bertahan di tengah-tengah situasi yang ada. Itu sebabnya firman Tuhan ini katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saya tidak membahas selanjutnya pohon aras, nanti mungkin pada waktu yang lain. Tapi pagi ini saya ingin menekankan mengapa sampai Tuhan katakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Tentunya ini satu hal yang luar biasa sekali. Ada maksud Tuhan, karena di dalam Alkitab tidak mungkin Tuhan kasih contoh analogi-analogi seperti ini tidak ada gunanya atau tidak ada faedah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita cukup singkat pagi ini. Itu sebabnya secara cepat saya mau menjelaskan bahwa mengapa sampai Tuhan katakan dengan analogi ini bahwa kehidupan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Apa keistimewaan daripada pohon kurma? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, saya melihat bahwa pohon kurma ini merupakan pohon yang luar biasa, ya. Kalau ayat selanjutnya dikatakan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, ini dua pohon yang luar biasa istimewa. Pohon kurma itu bisa hidup di minus 15 dan sampai plus 51 derajat Celcius. Artinya ini sangat panas, saudara. Makanya kita lihat pohon ini sangat bertahan di daerah Timur Tengah, ya. Dan di daerah padang pasir pohon ini bertumbuh. Di sana pada waktu malam dingin sekali, bisa minus, dan pada siang hari panas sekali. Nah, pohon ini bisa bertahan, luar biasa. Bahkan ada pohon kurma yang bertahan sampai 150 tahun dan tetap produktif. Ini luar biasa sekali. Tinggi pohon kurma sendiri bisa 15 sampai 25 meter, ya. Dia berlawanan dengan pohon aras di Libanon. Kalau pohon aras di Libanon itu bisa hidup sampai minus 25 derajat Celcius, saudara. Dan itu luar biasa sekali, ya. Dia bisa hidup sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu ditutupin oleh salju. Nah, artinya masing-masing punya keistimewaan. Tapi di pagi ini saya ingin membahas mengapa sampai Tuhan katakan kita orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Yang pertama, saya melihat keistimewaan dari pohon kurma karena dia berakar sangat kuat, saudara. Kenapa saya katakan sangat kuat? Karena pada waktu badai padang pasir datang, semua pohon di padang pasir itu bisa lenyap. Tetapi pohon kurma bisa bertahan. Kalaupun dia mungkin sempoyongan sampai kemiringan tertentu, tapi dia akan kembali tegak lurus. Ini luar biasa. Mengapa? Karena akarnya yang begitu kuat. Nah, di dalam beberapa penelitian ternyata memang sistem yang dianut oleh masyarakat di Timur Tengah kalau mereka nanam pohon kurma ini, itu mereka menggali lubang dulu, saudara, di padang pasir itu antara 2 sampai 3 meter. Sesudah itu mereka meletakkan biji pohon kurma. Lalu mereka menutup dan menimbun dengan batu yang besar di atas lubang atau di atas tempat di mana meletakkan pohon atau biji kurma tadi. Mengapa demikian? Supaya waktu badai padang pasir datang, biji itu tidak terbang pergi karena ada batu yang menekan dia. Nah, karena batu yang begitu berat menekan, itu membuat pohon kurma dia tidak bisa bertumbuh langsung bertunas ke atas karena terhalang oleh batu. Nah, akarnya itu akan masuk ke dalam, menukik ke dalam bumi, ya. Menukiknya itu bisa sampai 25 meter di dalam bumi. Nah, setelah di dalam bumi itulah kita lihat dia akan menemukan dengan sumber mata air. Nah, waktu dia menemukan sumber mata air, dia akan balik menukik ke atas, ya. Baru dia bertumbuh ke atas. Waktu dia balik bertumbuh ke atas, dia sudah kuat karena akarnya sudah mendapat sumber air di dalam tanah.
Nah, waktu dia balik ke atas, dia akan bisa menggulingkan batu besar yang tadi menutup buah atau biji kurma tadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membuat dia kuat. Nah, di tengah-tengah tantangan zaman situasi yang ada, saya melihat kita orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tuhan mau di sini dikatakan kita sebagai orang benar harus hidup seperti pohon kurma. Artinya apa? Kita belajar pohon kurma karena dia bisa kuat karena dia berakar. Dia bisa bertahan dari badai padang pasir karena dia berakar yang begitu dalam. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berakar di dalam Tuhan. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kolose. Kolose pasal 2 ya. Ayat yang ke-7 dia katakan begini, Saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, Tuhan melalui Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk hendaklah kita itu berakar. Jadi bukan cuma sekedar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita pada ayat yang kelima itu, 6. Tapi di situ juga dikatakan bahwa harus berakar. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat pribadi itu penting ya. Karena orang Kristen harus melalui jalan pertobatan dengan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat pribadi. Tapi tidak berhenti ke situ. Harus dia berakar. Karena tanpa dia berakar dia akan mudah goncang. Karena tanpa dia berakar dia tidak akan kokoh menghadapi badai. Pada waktu masalah datang, krisis apapun, kita bisa goncang. Itu sebabnya saya menghimbau untuk kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar ya. Makanya di dalam gereja ada katekisasi, ada istilah pemuridan. Ini penting, Saudara. Supaya apa? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga waktu masalah, badai apapun, kita tidak mudah goncang, kita tidak mudah jadi kutu loncat, lalu berpindah gereja atau segala macam. Tapi kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena berakar. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan juga Yesus bilang bahwa tinggallah di dalam aku ya, karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Kristuslah sumber pengharapan kita. Kalau kita lihat pohon kurma tadi berakar dan dia menemukan air, kita juga waktu kita menemukan air kehidupan, itulah Yesus Kristus. Kita melekat pada dia, punya hubungan yang intim selalu dengan dia. Di situ kita kuat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang saya lihat, belajar dari pohon ara, dia berakar dan akarnya sangat kuat. Hal yang kedua yang saya lihat di sini bahwa pohon kurma itu tegak lurus ya. Di daerah Timur Tengah itu kalau kita jalan di daerah padang pasir melihat hanya ada pohon kurma. Jarang melihat pohon-pohon yang lain, Saudara. Dan dia tegak lurus. Ini kenapa maksudnya? Karena dengan tegak lurus, otomatis tahanan terhadap badai itu kecil ya. Kalau dia lebar, dia besar, tentunya atau rimbun, nah otomatis itu tantangan juga waktu angin badai datang. Dia bisa terseret, tapi dengan dia ceking, dia kecil, dia tegak lurus, otomatis tahanan terhadap pohon ini kecil. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menangkap di sini bahwa yang Tuhan mau kita hidup itu tegak lurus. Artinya apa? Hidup di dalam integritas. Alkitab katakan jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari setan atau dari iblis. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam integritas. Integritas itu dari kata integer artinya kesatuan ya. Di mana kita punya satu kehidupan. Kalau kita di gereja modelnya A, di rumah tangga juga kita model A, di tempat pekerjaan kita juga model A. Artinya kita tidak mencari orang Kristen yang berbuah musiman, tapi kita betul-betul hidup di dalam integritas. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya ya. Coba kita lihat kitab Yesaya pasal 26 ayat 7, dia katakan begini. Jejak orang benar adalah lurus ya. Jadi orang benar itu memang Tuhan mau untuk jejaknya itu, langkah-langkah itu harus lurus. Sebab engkau merintis jalan lurus baginya. Nah, di sini dikatakan engkau yang merintis. Dalam terjemahan yang lain dikatakan engkau yang memampukan dia. Ya, artinya engkau yang bisa membuat dia sehingga dia hidup di dalam jalan lurus itu. Jadi saya menyadari di sini bahwa sebagai manusia kita punya keterbatasan. Tapi kalau kita hari ini berdiri lurus, hidup dalam integritas, itu karena kemampuan yang Tuhan berikan. Itu karena kasih karunia
yang Tuhan berikan. Kita ingat di dalam Kejadian pasal 6, Nuh mendapat kasih karunia Allah sehingga dia bisa hidup bergaul karib dengan Allah. Dia hidup tidak bercela di antara orang sesama, dan dia seorang yang hidup benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita tentang pohon kurma, ya, bahwa pohon kurma ini dia hidupnya tegak lurus. Artinya yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, kita juga hidup di dalam integritas. Artinya kemanapun kita pergi, kita harus mengandalkan Tuhan, dan gaya hidup kita menjadi model untuk dunia bisa melihat. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup lurus? Tentunya di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2 dia bilang begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau kita mau bersikap lurus, mari, ya, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Mari jangan kita berdiri di jalan orang berdosa, atau kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita belajar dari pohon kurma pagi hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam integritas, hidup di dalam tegak lurus bersama dengan Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang saya lihat, satu hal juga yang kita pelajari dari pohon kurma, gaya hidupnya itu, saudara, itu rumpun, ya. Pohon kurma itu dia hidupnya bergerombol, ya. Artinya rumpun, seperti pohon bambu gitu, ya. Jadi kalau di taman padang pasir kita lihat rumpun, ada kesatuan, ya. Artinya poin yang ketiga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita ada kesatuan. Nah, karena ada kesatuan ini, karena pohon kurma ini rumpun, seringkali orang, para saudagar di dalam perjalanan mereka, waktu mereka merasa capai, mereka lihat pohon kurma di situ, mereka duduk dan beristirahat, ya. Mereka duduk dan beristirahat. Dan salah satu tanda kalau pohon kurma itu ada di padang pasir, di situ pasti ada oase atau sumber air. Kadang-kadang orang berjalan di padang pasir itu, mereka begitu haus, saudara. Lalu mereka lihat sepertinya ada air di depan, padahal bukan, itu fata morgana. Nah, tapi satu hal yang pasti, kalau mereka melihat pohon kurma ada di situ, berarti di situ pasti ada air. Artinya apa? Tuhan mau waktu orang melihat kita, orang melihat Yesus dalam hidup kita. Waktu orang bertemu dengan persekutuan anak-anak Tuhan, di situ orang bertemu dengan Yesus. Waktu mereka melihat gereja atau Love Church ini, Love Church, orang menemukan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mau melalui kita orang bertemu dengan Yesus. Karena seperti pohon kurma tadi, waktu orang bertemu dengan rumpun daripada pohon kurma, di situ pasti ada oase. Mereka bisa hidup, mereka bisa istirahat, mereka bisa minum air sepuas-puasnya. Lalu yang terakhir yang saya lihat, yang kita bisa belajar daripada kehidupan yang dimaksud dengan pohon kurma ini, ya, Tuhan mau kita hidup seperti pohon kurma. Hal yang terakhir saya melihat bahwa pohon kurma itu ternyata, saudaraku, dia selalu berbuah sampai mati. Jadi tidak pernah ada musiman. Dia selalu berlanjut sampai usia berapa tahun pun dia tetap berbuah. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita hidup untuk Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Kata Paulus dalam Filipi, tapi kalau aku masih hidup, artinya aku hidup untuk memberi buah. Tuhan Yesus katakan dari buah lah orang akan mengenal bahwa kamu adalah murid-muridku. Tuhan mau lewat kehidupan kita bisa menasihkan buah-buah roh, sehingga orang melihat kebaikan, melihat Yesus melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, 4 poin ini saya kira ini perlu untuk kita miliki. Karena apa? Ada dampaknya, saudara. Kalau kita hidup berakar kuat, kita tegak lurus hidup dalam integritas, kita hidup dalam kesatuan seperti rumpun tadi, dan yang terakhir berbuah sampai mati, sampai Tuhan panggil kita pulang. Maka hal yang pertama dampaknya, kita lihat pohon kurma bisa bertahan di dalam badai. Badai seperti apapun, sebesar apapun, pohon kurma tidak pernah tercabut oleh badai padang pasir. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup dalam integritas, kalau kita berakar dan kuat, kita hidup dalam satu kesatuan anak-anak Tuhan, bahkan berbuah, badai apapun yang menghantam kita tidak akan mudah goyah. Karena saya percaya, melalui berakar saja kita sudah diproses, ya.
Kita lihat waktu ditaruh batu, dia numbuknya ke dalam, bukan ke atas. Banyak orang pengen langsung jadi terkenal, tidak mau melalui proses. Padahal proses itulah yang Tuhan mau, supaya kita menjadi kuat, menjadi berakar, supaya pada waktu Tuhan angkat dan mempromosikan kita, angin badai apapun yang menghampas kita, kita tetap kuat dan kokoh. Hal yang kedua, dampak daripada pohon kurma ini, saya melihat pohon kurma menjadi petunjuk jalan, menjadi mercusuar. Tuhan mau kita juga menjadi mercusuar bagi kerajaan Allah. Artinya waktu orang melihat pohon kurma, orang tahu ada air di situ. Orang melihat kita, orang juga tahu ada air kehidupan. Itulah Yesus Kristus. Lewat hidup kita, dari buah-buah kita yang kita hasilkan, sampai Tuhan panggil kita, orang melihat bahwa benar ada Yesus dalam kehidupan orang ini. Saudara, itu yang Tuhan rindukan. Lalu dampak yang ketiga, saya melihat bahwa dia berbuah sepanjang masa. Artinya tidak pernah berhenti buah. Saudara, tidak ada kata istirahat di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita di hari yang terakhir kita tinggalkan bumi ini, Tuhan mau kita tetap berbuah. Artinya Tuhan tidak mau kita berbuah musiman. Pada waktu di gereja kita berbuah, pada waktu berdiri dan melayani Tuhan kita berbuah. Tapi bagaimana waktu kita dalam rumah tangga? Apakah kita jadi berkat, bisa jadi berkat buat keluarga kita? Apakah kita bisa menjadi berkat buat lingkungan tempat pekerjaan kita? Apakah kita bisa menjadi berkat bagi tetangga-tetangga sekitar kita? Ini yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengakhiri khotbah ini saya cuma mau ingatkan, mari kita tetap kuat dan bertahan. Dan untuk kita bisa kuat, 4 hal tadi. Kita harus berakar di dalam Tuhan Yesus. Kita harus hidup di dalam integritas sehingga orang tidak bisa mencari celah untuk menjatuhkan kita. Yang ketiga, kita tinggal kuat di dalam persekutuan. Karena di dalam persekutuan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, kita terus berbuah, tidak berhenti berbuah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini melalui video ini. Tuhan memberkati mereka. Apapun persoalan mereka, Tuhan menjadi jawaban dalam hidup mereka. Hamba berdoa supaya biarlah kuasa Tuhan terjadi. Kami sebagai anak-anak Tuhan ada pada situasi yang sulit hari-hari ini. Tetapi hamba berdoa supaya kami tetap kuat dan bertahan dalam menghadapi hari-hari hidup. Itu sebabnya 4 poin yang Tuhan ingatkan. Kami terus berakar di waktu-waktu yang ada ini Tuhan. Biar kami punya banyak waktu untuk baca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bahkan bersaksi supaya iman kami semakin kuat, kami semakin berakar dalam Engkau. Tolong kami supaya kami terus hidup di dalam integritas, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami supaya ada satu ikatan persekutuan, saling membangun, saling menguatkan di antara anak-anak Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, mampukan kami supaya kami selalu menghasilkan buah-buah yang tetap, buah-buah yang manis, sehingga orang lihat kami, orang lihat Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan baik buat kami. Terima kasih kami sudah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Hamba berdoa supaya firman Tuhan menjadi kuat dan dasar yang kokoh, supaya membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Di pagi ini Bapa, kami mau bawa syafaat kami, berdoa untuk pemerintah dan bangsa serta negara kami. Tuhan memberkati Pak Jokowi, Wakil Presiden, aparat pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, supaya mereka boleh membawa bangsa ini di dalam pengenalan benar akan Tuhan. Terlebih Tuhan, mereka hidup takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini semakin maju. Kami berdoa di dalam mengatasi COVID-19, Tuhan juga mampukan pemerintah dalam menanganinya Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, Tuhan juga pakai mereka menjadi suara Allah di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk gereja Tuhan yang ada, Love Church, Tuhan juga memberkati. Umat Tuhan yang mungkin sakit pagi ini, Tuhan juga sembuhkan. Yang ada di dalam masalah-masalah ekonomi, Tuhan pulihkan. Engkau menjadi jawaban di dalam segala usaha, bisnis dan pekerjaan mereka. Begitu juga yang menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga, Tuhan menjadi jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Teristimewa kami membawa hamba-Mu, Pak Gembala, Pak Pendeta Sifki. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan Ibu Eni. Tuhan tolong. Mari Tuhan, Engkau juga arahkan tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah kesehatan dari keluarga ini, khususnya Ibu Eni. Tuhan pulihkan apapun sakit penyakit menurut dokter. Tapi kami tahu Yesus, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup untuk menyembuhkan oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu mujizat terjadi
terjadi, orang mati dibangkitkan, orang kusta disembuhkan, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Maka pagi ini pun kami bersehati menyerahkan Ibu Eni ke dalam tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan, kemurahan Allah turun atas hamba-Mu dan kesembuhan boleh terjadi. Pakai tangan dokter, pakai obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan kuduskan. Terima kasih Bapa. Lalu kami sadar doa yang kami bawa ini jauh daripada kesempurnaan, tapi kami berdoa biarlah Bapa sendiri yang menyempurnakan. Itu sebabnya kami mau berdoa bersama-sama seperti yang Bapa ajarkan buat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari permulaan sampai akhir. Bawa kami Tuhan untuk melihat kemenangan lepas kemenangan, karena hanya berjalan dengan Engkau ada kemenangan yang sejati. Dan sebelum kami berpisah, mari Tuhan arahkan tangan-Mu dan memberkati kami semua. Bapa di sorga, sebelum kami mengakhiri doa ini, hamba berdoa biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami, sehingga hari-hari ke depan menjadi hari-hari keberhasilan dan kesuksesan. Kami melihat tangan Tuhan yang dahsyat. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.